juga anak-anak Kids Worship. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Sisi. Happy New Year. Tuhan Yesus sudah tolong kita semuanya dengan tenang-tenang ya Kak ya. Tadi malam aku dengar bunyi itu kendang api. Terus bunyi itu yang dor. Iya, itu semuanya orang-orang bersuka cita. Nah, anak-anak, kalau kemarin tahunnya tahun 2022, hari ini sudah tahun 2023. Sudah berganti tahun. Wah, berarti umurnya sudah semakin bertambah. Ngomong-ngomong, bertambah tahun dan kita bertambah umur, harus bagaimana ya kita? Kita kan mau dengar firman Tuhan loh sih. Oh iya ya, Kak Tari pimpin doa dulu kalau gitu. Oke, Kak Tari akan pimpin doa. Ayo kita sama-sama berdoa anak-anak untuk menyiapkan diri untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah tolong kami, Papa, Mama, Opa, Oma, Om, Tante, dan anak-anak Kids Worship. Hari ini kami diberkati Tuhan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, tolong anak-anak supaya fokus. Berkati Kak Tari, berikan hikmat, dan Tuhan menolong supaya sungguh firman-Mu dapat dimengerti oleh anak-anak semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Kita masih melanjutkan tentang Baby Jesus dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat 40. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semuanya. Tara! Firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-40. Setelah genap 8 hari, Tuhan Yesus harus dibawa ke bait Allah. Harus disunat dan diberi nama Yesus, yaitu nama yang sudah disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka, Papa dan Mama Tuhan Yesus, membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan seperti ada tertulis, seperti hukum Taurat, semua anak laki-laki yang sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang yang bernama Simeon. Ia orang yang benar, saleh, dan menantikan penghiburan dari Tuhan. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ia datang ke bait Allah, dan Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan bagi hukum Taurat. Wah, senang sekali. Ia menyambut Yesus sambil memuji Tuhan. Tuhan, sekarang biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu. Dan Papa serta ibunya amat heran melihat apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibunya, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Di situ juga ada seorang nabiah
nabi perempuan yang bernama Hana. Ia sudah sangat tua. Sesudah dia menikah 7 tahun lamanya, suaminya meninggal. Sekarang ia janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa. Dan ketika itu dia juga datang dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang baby Jesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Wah, setelah semuanya selesai, mereka mengucap syukur, mereka akhirnya kembali ke kota diamannya, ke kota tempat tinggalnya, yaitu di mana? Di Nazaret yang ada di Galilea. Tuhan Yesus bertumbuh, bertambah hari, bertambah besar. Semakin hari tubuhnya semakin kuat dan semakin penuh hikmat. Dan kasih karunia Allah ada padanya. Tuhan Yesus menjadi anak yang bertambah besar, yang bertambah kuat, dan juga penuh hikmat. Anak-anak, hari ini kita bersama-sama akan belajar dari papa mamanya Tuhan Yesus. Anak-anak masih tahu siapa namanya? Tunggu Kak Tari, aku perhatikan dulu. Teman-teman ada yang angkat tangan enggak? Ada teman-teman yang angkat tangan itu? Ayo, jawabannya. Waduh, betul. Iya betul jawabannya. Apa itu tadi ya? Jawabannya siapa papa mama Tuhan Yesus? Yesus dan Maria. Hore! Betul. Yusuf dan Maria. Anak-anak, apa yang tadi di dalam cerita dilakukan oleh Bapak Yusuf dan Ibu Maria? Wow, mereka adalah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang taat. Bapak Yusuf bersama dengan Ibu Maria melakukan seperti firman Tuhan. Apa perintah firman Tuhan pada saat itu? Pada saat zamannya Tuhan Yesus, anak-anak ya, saat papa mama punya anaknya yang sudah dilahirkan itu harus dibawa ke rumah Tuhan, didoakan, diserahkan di bait Allah. Wah, anak-anak, papa mamanya Tuhan Yesus juga bawa baby Jesus go to the church, pergi ke bait Tuhan, ke gereja untuk diserahkan kepada Tuhan, untuk diberkati baby Jesusnya. Wah, yang dilakukan papa mama Tuhan Yesus itu seperti firman Tuhan. Bagaimana anak-anak harus dibawa? Wah, dibawa ke bait Tuhan dengan membawa persembahan loh. Papa mama Tuhan Yesus bawa Tuhan Yesus ke bait Allah dengan membawa persembahan apa? Burung tekukur. Anak-anak, pada saat itu kalau orang kaya boleh ke bait Tuhan itu bawa lembu, sapi, kambing. Tapi itu harganya cukup mahal. Tapi kalau nggak punya uang yang banyak, nggak bisa beli lembu, sapi, gimana ya? Alkitab katakan boleh bawa burung tekukur. Nah, papa mama Tuhan Yesus bawa apa yang ada. Apa yang mereka punya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kita belajar taat anak-anak. Anak-anak, ada yang waktu bayi, anak-anak sudah dibawa kepada Tuhan Yesus. Mungkin anak-anak nggak ingat, tapi mungkin papa mama punya fotonya. Anak-anak boleh tanya bahwa anak-anak sudah didoakan di bait Tuhan, sudah diserahkan kepada Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Coba tanya ya. Kalau yang belum, wah boleh berkata tuh kepada papa mama kapan aku dibawa ke bait Tuhan untuk diserahkan? Ada yang kadang dibaptis di masa anak-anaknya, ada yang diserahkan kepada Tuhan untuk diberkati Tuhan, anak-anak ya. Wah, kita juga belajar untuk taat. Kalau papa mama Tuhan Yesus juga taat melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, kita juga harus jadi anak-anak yang taat. Iya, kita belajar jadi anak-anak yang taat. Belajar yuk, taat bangun pagi,
taat. Berdoa. Berdoa sebelum makan, berdoa waktu mau belajar, berdoa waktu mau sekolah. Kita kalau ingin sesuatu juga berdoa. Seperti firman Tuhan itu loh Kak Tari. Apa ya? Jangan kamu khawatir. Iya. Jangan kamu khawatir. Kamu berdoa, bersyukur selalu kepada Tuhan. Iya, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu dan berdoalah, maka Tuhan memperhatikan dan mendengarkan. Waduh, banyak firman Tuhan nih, apalagi? Itu hormati orang tua. Iya, apalagi? Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan senang hati, nggak dengan narah-narah. Iya ya, aku nggak boleh narah-narah ya. Kalau Tuhan bilang lakukan segala sesuatu dengan sukacita, berarti aku harus sukacita. Iya. Nah, itu sudah banyak contohnya ya anak-anak ya. Lakukan dengan taat. Kita belajar dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang taat, membawa bayi Tuhan Yesus dan menyerahkannya kepada Tuhan, dan membawa persembahan, dan Papa Mama Tuhan Yesus melakukannya dengan taat. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan Yesus anak-anak. Wah, di dalam firman Tuhan ayatnya yang ke-40 dikatakan, dan Tuhan Yesus semakin bertumbuh, semakin berhikmat, ada kasih karunia kepada Allah di dalamnya. Anak-anak, hari ini sudah tahun 2023 dan anak-anak sebentar lagi ada yang ulang tahun, ada yang tahun ini pasti sebelum ada yang ulang tahun ya. Dan kita akan tambah umur. Seperti baby Jesus, tambah hari, tambah bertumbuh, tambah besar, tambah tinggi, dan bertambah cerdas. Cerdas di dalam Tuhan, bertambah pintar berdoa, bertambah pintar baca firman Tuhan. Anak-anak yang lagi belajar membaca, semangat ya! Bertambah tahun, bertambah umurnya anak-anak, semakin semangat untuk belajar seperti baby Jesus. Tambah hari, tambah bertumbuh, berbuah. Ya anak-anak, semakin menghasilkan banyak hal, semakin menjadi anak yang cerdas. Anak yang cerdas itu artinya apa sih? Anak yang berhikmat itu artinya apa? Anak yang berhikmat itu Sisi. Iya Kak Tari. Dan anak-anak semuanya, Tuhan Yesus semakin bertumbuh dan semakin berhikmat. Artinya semakin bertambah umurnya, bertambah tahunnya, itu semakin berhati-hati kalau mau melakukan sesuatu. Contohnya, yang kulakukan ini baik apa buruk ya? Oh, ini buruk. Berarti No. Jangan dilakukan. No. apalagi berhikmat itu saat tahu hal itu baik. Ternyata membantu Nana itu baik. Ya harus dilakukan. Oke. Kalau nonton terus, nggak mandi dan nggak makan, no. Itu buruk. Itu buruk. Kalau orang berhikmat, anak-anak bertumbuh semakin tahu. Wah, ini baik. Yuk, kita lakukan. Tapi kalau lihat, yang aku lakukan ini buruk, membuat adik menangis, membuat mama sedih, membuat papaku marah. No. Aku gak mau lakukan. Wah, nggak mau lakukan. Seperti lagu itu ya. Hitam tandanya dosa. Nggak mau. Iya, gitu. Ya, anak-anak. Kuning tandanya surga. Hitam tandanya dosa. Nggak mau. Oh, ya betul. Berarti berhikmat itu artinya apa? Tidak melakukan yang buruk, tapi melakukan yang baik. Semakin mengerti ini baik, ini good, ini buruk,
Ini that, bad. Iya, ini bad. Kalau bad, no. Kalau good, yes. Iya. Anak-anak Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang baik dan yang jahat, dan melakukan dengan tepat. Anak-anak belajar taat dari Papa Mama Tuhan Yesus dan belajar semakin berhikmat. Seperti itu loh anak-anak Kids Worship itu loh yel-yelnya. Ingat ya yel-yel anak-anak Kids Worship? Ingat? Itu Kak Tari yang ngomong. Kids Worship sehat, taat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Oh iya ya Kak ya. Ada itu cerdas, taat. Hari ini kita belajar 2 ya. Iya, hari ini belajar 2, cerdas dan taat. Cerdas itu bukan dapat nilai 100. Cerdas itu bukan juara 1. Tapi cerdas itu artinya bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dan anak-anak tahu melakukan yang baik, yang tepat. Ya anak-anak? Anak-anak tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Itu yang cerdas. Itu yang hebat. Kalau yang membuat nangis, mama papa, membuat marah papa mama, itu turut, gak usah dilakukan. Kalau memberi bantuan kepada mama, bantu nyapu, bantu cuci piring, good, itu harus dilakukan. Kita harus mulai mengerti, menjadi anak yang cerdas dan taat. Oh iya, oke deh. Anak-anak terima kasih ya. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat seperti Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dan juga belajar seperti Tuhan Yesus yang tambah hari tambah bertumbuh, semakin berhikmat dan penuh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong anak-anak semuanya, tolong kami, hamba-hambamu, anak-anakmu yang melayani Tuhan untuk hidup belajar di tahun yang baru. Kami menjadi pribadi yang taat dan menjadi pribadi yang berhikmat. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat tahun baru. Selamat tahun baru teman-teman. Happy New Year. Oke, Happy New Year. God bless you. God bless you.